Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan Teteh Hiim di sini. Tentunya mudah-mudahan setiap kajian di dalam fikih nikah ini selalu ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam fikih nikah ini tentu banyak sekali kajian yang dibahas mengenai hukum-hukum yang berhubungan bagi pasangan suami dan juga istri. Tetapi sebetulnya sih di dalam fikih nikah ini juga tidak apa-apa ya didengar bagi orang yang belum menikah, tentunya adalah bagi laki-laki dan juga perempuan yang sudah cukup umur, yang sudah cukup dewasa untuk mengimbangi ilmu-ilmu yang didengar di dalam fikih nikah ini. Oleh karena itu, maka bagi siapapun yang mendengar, coba berpikir dan bersikap bijaksana. Yang kita dengarkan adalah kajian suatu ilmu. Di dalam kita hidup, apapun yang kita lakukan tidak terlepas dari hukum yang berkaitan dengan ilmu fikih. Karena kalau kita melakukan ibadah tanpa ilmunya, maka itu semuanya akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Oke, maka janganlah kita menjadi orang yang bodoh, tapi jadilah kita orang yang banyak mengetahui akan ilmu agamanya Allah. Nah, maka kali ini apa nih Teh yang ingin dibahas lagi di dalam fikih nikah? Teh, kan kalau seorang suami itu pastilah Teh ingin selalu membahagiakan istrinya. Bahkan di dalam ketika melakukan ibadah itu sang suami itu pengen sampai gitu ya memuaskan istrinya. Saking apa? Saking ingin Teh aku tuh membahagiakan akan istri aku. Kalau aku bisa membahagiakan istri aku tuh hati aku tuh merasa ada kepuasan di dalam jiwa. Aku merasa menjadi seorang laki-laki yang benar-benar bisa membahagiakan istri aku. Masya Allah Teh, jika aku bisa membahagiakan istri aku, ada kepuasan yang lebih di dalam jiwa aku. Baik tidak? Baik dong. Baik, ya baik sekali dong. Ya, sehingga Teh ketika aku mau melakukan ibadah, kok perasaan dalam hatiku kok agak sedikit minder ya. Minder kenapa wahai suami? Aku tuh minder karena ketika aku melihat ya Teh, barang aku sendiri kok aku merasa barang aku ini agak cukup kurang besar gitu. Jadi aku takut istri aku itu tidak merasa puas akan barang yang aku miliki. Sehingga ada inisiatif yang mungkin bertujuannya baik bagi ini laki-laki. Boleh gak sih Teh, aku melakukan dengan apapun itu deh, apapun itu, aku ingin memperbesar barang milik aku. Itu hukumnya di dalam fikih itu sebetulnya dibolehkan atau tidak. Di luar sana sekarang wahai yang para mendengarkan, ada nggak yang menginginkan hal itu? Ingin lebih memperbesar atau ingin lebih memperpanjang, maaf ya, area milik sang suaminya ya. Maka ini ada ya di dalam kitab Qurratul Uyun. Kalau di dalam kitab Teteh ini ada di dalam halaman 72. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa taqawi, dan di alap kuat lahu bi adwiyati mubahatin. Misalkan seorang suami memakai obat yang mubah itu yang diperbolehkan. Ma'a riwayatil qawanin tibiyati, yang tidak boleh itu yang mana obatnya itu bisa membahayakan bagi laki-laki tersebut. Ma'aqastin salihin, serta harus mempunyai maksud yang baik ya ketika kalau mau melakukan hal ini. Ka'ifatin, misalkan seperti menjaga akan harga diri sang suami di depan istrinya. Wanaslin, ataupun misalkan bertujuan karena ingin mendapatkan keturunan misalkan. Li'annahu wasilatun li mahbubin, karena hal itu dilakukan agar ingin mendapatkan
wasilah, akan lebih memperdalam rasa kasih sayang atau rasa cinta di antara suami dan juga istri tersebut. Fayakunu mahbuban, maka jadilah ya menambah rasa cinta, ataupun bisa rasa apa ya, bisa juga rasa gairah, atau bisa juga lebih menambah rasa kasih sayang yang didapatkan akhirnya oleh pasangan suami dan juga istri tersebut. Ileh saja deh ya, sebetulnya masih ada juga ini pembahasan selanjutnya. Dan juga akan teteh dilengkapi ya di dalam kitab Minhajul Qawim pada juz 1 pada sahifah ke-250, annal idrara bin nafsi haramun, bahwa sesuatu yang memadorotkan bagi tubuh kita maka itu haramun, hukumnya adalah diharamkan. Begitu jadi jawabannya. Paham gak para suami? Enggak teh, enggak paham. Oke, kalau enggak paham, jadi dari dua pembahasan dua kitab ini, teteh tarik simpul. Teteh tarik simpul, boleh, jawabannya apa teh? Oke, jawabannya itu adalah diperbolehkan. Ya, sekali lagi jawabannya itu adalah diperbolehkan, tetapi diperbolehkan itu jika mencakup 4 syarat. Ya, sekali lagi jika mencakup 4 syarat. Apa saja keempat syarat tersebut teh? Syarat yang pertama, boleh sang suami bermaksud ingin membesarkan ataupun memanjangkan gitu ya miliknya jika dimiliki apa itu organ khusus milik sang suaminya itu jika ukurannya itu memang lebih kecil daripada kenormalannya. Tetapi dengan bahasa kenormalan ini jangan seorang suami itu menganggap rata semua laki-laki. Karena kan kalau kita orang Indonesia, orang Asia ya. Kalau orang Asia itu badannya apa identiknya? Kecil-kecil apa orang besar-besar? Nah, kalau orang Asia itu kan badannya itu cenderungnya kecil-kecil kalau misalkan dibandingkan dengan orang-orang yang Eropa. Maka kemungkinan area Mr. P sang suaminya pun itu kemungkinan itu lebih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki orang Eropa gitu ya. Kalau orang Eropa itu kan kebanyakannya tinggi-tinggi ya, apalagi kalau orang Rusia itu fisiknya kan tinggi-tinggi, badannya besar-besar. Ya kemungkinan besar ya Allah menyesuaikan juga area Mr. P-nya ya lebih besar daripada orang Asia. Jadi tahu kita orang Asia tubuhnya kecil-kecil kok kita bersugesti di dalam pikiran kita pengen sama seperti orang Eropa. Ya enggak gitu juga kali ya. Jadi jika area milik sang suaminya itu lebih kecil, itu adalah yang dibandingkan dengan laki-laki lain yang masih sewarga dengan orang Asia gitu ya. Insya Allah paham ya. Oke, itu ada alasan yang pertama. Nah, itu untuk syarat yang pertama. Sekarang untuk syarat yang kedua, boleh laki-laki melakukan hal itu jika ketika melakukan ibadahnya itu sampai mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Ya, sampai apa? Sampai mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Kalau begitu teh, berarti kalau misalkan seorang pemuda itu boleh gak melakukan apa itu memperbesar miliknya? Ya sebetulnya sih ini kurang tepat kalau seorang pemuda untuk melakukan hal ini. Karena kan belum nikah. Ya, jawabannya karena apa? Ya karena kan belum nikah. Karena kan tidak tahu. Ya siapa tahu kamu merasa bahwa barang kamu itu kecil. Kalau kamu nanti menikah, ya siapa tahu istri kamu merasa senang mendapatkan yang imut-imut misalkan. Mungkin gak? Ya mungkin aja ya kan. Ya kalau hal itu tidak menyulitkan, hal itu tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga kamu, ya kenapa kamu harus capek untuk berpikir ingin memperbesar? Karena kan seorang pemuda kan belum tahu apakah itu mengganggu keharmonisan rumah tangganya atau tidak. Jadi untuk yang kedua, jika hal ini memang benar-benar dibutuhkan, itu adalah bagi sosok yang sudah berumah tangga, yang sudah menjadi seorang suami. Itu pun dilakukan jika sampai mengganggu akan keharmonisan rumah tangganya. Tetapi wahai para suami di luar sana, ketahuilah bahwa kebanyakan, ini kebanyakan ya, bukan berarti teteh mengatakan semua wanita itu sama, tetapi kebanyakan
wanita itu sebetulnya tidak memperdulikan akan ukuran yang kamu miliki. Serius teh, serius. Kebanyakan wanita itu tidak memperdulikan akan ukuran kamu. Yang wanita butuhkan itu bukan ukurannya, tetapi yang wanita butuhkan itu adalah, maaf ya, yang wanita butuhkan itu adalah kekerasannya dan juga staminanya. Yang lebih dibutuhkan oleh wanita itu bukan ukurannya. Kenapa? Karena alasannya Allah menciptakan area milik sang perempuan, area intim seorang perempuan, sepertiga area wanita yang depannya itu lebih banyak sekali sistem saraf di sana. Ya. Jadi sekali lagi Allah menciptakan area organ intim milik sang perempuan, sepertiga luarnya itu banyak sekali sistem saraf di sana. Sehingga dikarenakan lebih banyak sekali sistem saraf di sana, kalau misalkan seorang suami lebih mengeksplor kepada sang istri sepertiga di depannya, itu akan lebih meningkatkan gairah sang istrinya itu di area luar. Kurang lebih itu jaraknya sekitar, ya paling cuman sekitar 5 cm-an. Sepertiganya itu paling kurang lebih sekitar 5 cm-an. Maka kalau seorang suami yang lebih paham ini, eksplorlah wanita itu, istri Anda itu lebih di area luar, bukan lebih di area dalamnya. Karena justru sistem sarafnya lebih banyaknya di sana. Bahkan di sepertiga luar wanita tersebut ada 2 tempat yang bisa sekali kita eksplor, yang bisa cepat sekali untuk meningkatkan gairah istri kita itu, ya. Mungkin para suami sudah paham ya kedua titik itu apa ya. Insya Allah udah paham ya 2 titik itu apa. Nah, sedangkan di 2/3 lebih dalamnya, sistem saraf di area wanita itu lebih cenderung sedikit daripada 1/3 di luarnya. Sehingga kalau misalkan seorang suami mengeksplor istrinya lebih dalam, sebetulnya sang istri itu lebih senang dieksplor area luar daripada area dalamnya. Dan Allah menciptakan area milik sang wanita itu kan sifatnya elastis. Ya, sifatnya itu elastis. Sehingga mau ukuran sebesar apapun itu, mau besar ataupun kecil, maka jika masuk ke area sang wanita terbuka, maka nanti akan langsung menutup kembali pas gitu ya. Akan pas saja dengan ukuran apapun itu akan langsung menutup kembali, akan menutup merapat kembali dengan pasnya. Allah ciptakan tuh seperti itu, dengan pasnya gitu. Jadi tidak mau besar tidak masalah, mau kecil tidak masalah, karena mau dimasuki dengan ukuran apapun itu ya akan apa saja gitu dengan tempatnya. Akan kalau merapat itu ya akan merapat lagi gitu dengan sempurna. Masya Allah, ini kalau ditafakuri, Masya Allah, ini maha kuasanya Allah. Ya, sehingga kalau menurut tetes pribadi, bagi laki-laki di luar sana itu tidak perlu minder dengan ukuran yang kamu miliki. Tak perlu minder. Karena sekali lagi yang dibutuhkan oleh wanita itu bukan ukurannya, tetapi kekerasannya. Ya mau apa coba ukuran sebesar apapun itu kalau nggak bisa keras. Ya kan, kalau nggak bisa keras ya kan nggak bisa masuk. Dan itu akan menyulitkan sekali, kalau tidak bisa keras ya akan menyulitkan sekali untuk mendapatkan turunan. Ya kan? Begitu. Jadi kalau untuk mendapatkan turunan itu tidak mempengaruhi akan ukuran, tetapi untuk mendapatkan turunan itu akan mempengaruhi sekali dari bisa kerasnya atau tidak kerasnya. Seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami di sini. Maaf ya kan pembahasan ini. Berpikirnya biologis dong ya, jangan berpikirnya dengan tanda negatif wahai para suami. Nah, sekarang untuk syarat yang ketiga, boleh sang suami kalau ingin memperbesarkan miliknya itu, yaitu harus rekomendasi dari orang yang adil. Ingat, harus dari rekomendasi dari orang yang adil. Dan syarat yang terakhir untuk syarat yang keempat, jika ingin melakukan hal ini, maka lakukanlah oleh
penanganan orang yang adil pula. Berarti artinya orang yang adil ini maksudnya apa nih teh? Maksudnya orang yang adil di sini ini adalah benar-benar orang yang berkompeten, yang benar-benar memahami akan ilmunya. Misalkan gitu ya, misalkan kita lakukan dengan cara memijit misalkan, maka orang yang memijitnya itu adalah orang-orang yang benar-benar paham sekali akan sistem saraf akan di area milik sang suaminya. Ataupun misalkan dilakukan ini adalah sosok seorang dokter, berarti kalau dokter ya akan lebih paham akan ilmu ini. Tentunya dokternya juga kan bukan dokter gigi ya kan, tetapi memang dokter yang lebih memahami akan bidangnya ini, seperti itu. Nah jadi itu ada 4 syarat jika seorang suami misalkan ingin melakukan hal ini. Yang pertama, jika hal itu memang benar-benar dibutuhkan, yang mengganggu akan keharmonisan rumah tangganya, atau akan mengganggu akan mendapatkan suatu keturunan, dan ingat boleh dilakukan itu oleh orang-orang ataupun jika mau menggunakan obat ya menggunakan obat, tetapi benar-benar obatnya itu atau berupa minyak ataupun berupa apapun itu deh yang benar-benar tidak mengganggu akan fisik tubuh laki-laki tersebut. Karena tadi Teteh katakan di dalam Minhajul Qawim juz pertama Shahifah 250, annal idrara bin nafsi haramun. Sesuatu yang dapat memadaratkan bagi tubuh kita, maka itu hukumnya haramun. Hukumnya adalah diharamkan. Nah, kemudian ada tambahan nih dari Teteh. Di dalam ada istinbat para ulama mengatakan seperti ini. Yusannu tanawulu syai'in ma yuqawi bihil ba'ah. Sunnah seorang suami mengkonsumsi sesuatu selama bisa dapat memperkuat vitalitas suami. Ingat tujuannya apa itu? Ibadah. Bahkan ini hukumnya adalah disunnahkan. Ini seorang ulama beristinbat sebetulnya dari ada sebagian hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ingat apa hukumnya adalah sunnah. Kalau tujuannya adalah ibadah, bahkan bisa bersifat wajib jika bertujuannya adalah ibadah. Jadi ingat sekali lagi, wanita tidak membutuhkan yang besar, tetapi wanita ataupun seorang istri itu membutuhkan yang bisa bertegak keras dan cukup lama staminanya. Kenapa? Karena di dalam menikah, di dalam kita melakukan ibadah, apa yang ingin kita harapkan? Mendapatkan suatu keturunan. Dan apa yang ketika kita melakukan ibadah yang ingin didapatkan bagi pasangan suami istri tersebut adalah membersihkan hati dikarenakan melakukan ibadah. Maka ya Allah Teteh, ya dikarenakan pola hidup aku yang tidak bisa aku jaga dengan baik, mau pola fikirnya, mau pola hatinya, mau pola makannya, mau pola istirahatnya, ataupun dikarenakan apapun itu, intinya ke pola hidup, sehingga aku sekarang cepat keluar, sekarang aku jadi susah bangun, sekarang aku jadi kurang stamina, bahkan aku sekarang jadi kurang gairah, bahkan terkadang aku keluar air nutfahnya encer. Itu gimana dong Teh? Itu bisa mengakibatkan aku sulit untuk mendapatkan turunan. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya banyak sekali. Salah satunya bisa dikarenakan kita sudah mendapati suatu penyakit. Ya, bisa dikarenakan hipertensi, bisa dikarenakan kolesterol, bisa dikarenakan diabetes, bisa dikarenakan jantung, bisa dikarenakan kardio, bisa dikarenakan neuropatik atau penyakit yang lainnya yang merusak sistem saraf di dalam tubuh laki-laki tersebut ataupun wanita juga bisa, dan juga yang sudah banyak sekali menyumbat akan pengaliran darah di sosok wanita juga laki-laki tersebut. Atau bisa juga terjadi dikarenakan stres kepanjangan sehingga dia menjadi gelisah, sehingga menjadi insomnia. Bisa juga. Maka apa solusinya dong Teh? Insya Allah solusinya ada di kopi Al-Asran. Ya, iklan. Saya tikdi kudu mahijan. Iya, kopi Al-Asran. Ini ada kopi Liberica.
Kopi Liberica ini khusus untuk pengobatan istrinya agar istri Anda semakin bergairah dan juga bisa memperbaiki sistem saraf dan juga pengaliran darahnya. Kalau yang ini namanya lanang jagat. Kalau lanang jagat ini untuk proses pengobatan seorang suaminya akan memperlancar sistem saraf dan pengaliran darahnya. Kalau suami dan juga istri membutuhkan untuk kualitas ibadahnya yang pengen kerjanya cepat dan khasiatnya tinggi, maka di Al-Asran ini namanya lanang godek. Masya Allah, tabarakallah, ini ketiga kopi, alhamdulillah. Selalu berdoa teteh, mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi siapapun yang meminum ini kopi sehingga mendapatkan kesehatan lahiriah dan juga batiniahnya. Kenapa? Karena alhamdulillah, kopi Al-Asran produksi teteh ini tidak menggunakan bahan yang sifat kimiawi dan juga tidak menggunakan pengawet sama sekali. Sehingga insya Allah aman bagi tubuh. Tidak ada efek samping, mau drama pusing kepala, sesak di dada, berdebar di jantung, insya Allah tidak akan ditemukan semuanya itu. Ya, meskipun kopinya tidak bisa bekerja secara instan, nggak bisa cepat karena kan nggak ada kimia, kan ini herbal. Jadi cepat lambatnya itu tergantung usia dan kesehatan kita itu masing-masing. Ya kalau kesehatannya baik, ya mungkin 1-2 kali nyeduh aja udah langsung terasa khasiatnya. Tapi kalau misalkan penyakitnya udah ya cukup banyak, ya mungkin membutuhkan beberapa toples untuk proses penyembuhannya. Jadi bagi yang ingin berikhtiar, yang ingin bermaksud bertujuan untuk ibadah menyenangkan istrinya, maka bisa di check out ini kopi di toko Sofi, toko Lazada ataupun di Tokopedia. Nama toko teteh namanya Toko Al-Asran. Pada saat ini harganya yang lanang jagat 99, lanang godek 125 dan Liberica 95. Bagi yang senang kopi ada pemanisnya disarankan hanya boleh menggunakan gula aren, tidak boleh menggunakan gula pasir. Ya, nggak apa-apa ya, teteh promo kan bertujuannya adalah untuk ibadah kesehatan bagi kalian semuanya yang membutuhkan hal ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.